Justru panduan ini memposisikan sekolah Anda itu sebagai mitra setara. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan ngupas tuntas nih sebuah panduan penting buat Anda, panduan akreditasi untuk satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, sama program pendidikan kesetaraan. Ini yang versi 2025 ya. Betul. Sumber kita kali ini langsung dari kutipan dokumen resminya ya. Oke, misi kita jelas ya. Kita mau coba pahami inti dari akreditasi sekolah di Indonesia sekarang ini. Kenapa sih ini jadi keharusan? Iya, terus apa peran sekolah Anda nanti dalam prosesnya, gitu kan? Betul. Dan juga apa sih prinsip di balik cara penilaiannya? Nah, yuk kita gali bareng panduan ini khusus untuk Anda. Siap. Oke, langsung aja nih. Di panduan ini kan dibilang kalau menyelenggarakan pendidikan, ya artinya harus siap diakreditasi. Kenapa ini jadi fundamental banget sekarang? Nah, ini dia. Jadi ada beberapa alasan kunci yang ditekankan di panduan itu. Pertama, ini soal perlindungan hak anak. Hak anak ya? Ya, akreditasi sekarang itu dirancang buat memastikan setiap anak Indonesia tuh benar-benar dapat pendidikan yang berkualitas. Nah, instrumennya ini sesuai Kepmendikbudristek terbaru ya, No 246 tahun 2024, itu basisnya kinerja, performance based. Oke, performance based. Maksudnya gimana tuh secara praktis? Jadi, fokusnya itu bukan lagi sekedar checklist dokumen gitu, tapi lebih ke ngukur layanan nyata di sekolah yang beneran ngebangun kompetensi dan karakter siswa Anda. Nah, ini pergeseran yang penting banget. Jadi lebih ke dampak ya. Oke, terus alasan kedua? Yang kedua, ini adalah mekanisme penjaminan mutu eksternal. Sesuai Permendikbudristek No 38 tahun 2023. Tapi ini bukan cuma soal patuh aturan aja loh. Oh ya, lebih dari itu? Iya. Ini dilihat juga sebagai cara membangun dan menjaga kepercayaan publik. Caranya, lewat peningkatan mutu yang berkelanjutan. Dan ini ditekankan sebagai proses, kolaborasi antara sekolah Anda dengan Badan Akreditasi Nasional, BAN. Kolaborasi ya, bukan cuma dinilai searah. Oke, yang ketiga apa? Ketiga, ini adalah bisa dibilang kesempatan emas buat dapat umpan balik. Hasil akreditasi itu bukan semacam vonis akhir gitu, tapi masukan yang sangat berharga buat perbaikan internal sekolah Anda. Jadi kayak cermin gitu ya? Betul. Prosesnya dirancang sebagai asesmen kinerja yang tujuannya yang ngasih masukan area mana yang sudah bagus, mana yang perlu ditingkatkan lagi. Dan ini diperoleh lewat dialog yang otentik antara asesor tim penilai independen dari BAN itu dengan pihak sekolah Anda. Menarik. Jadi nuansanya lebih ke dialog dan kemitraan ya, bukan ujian lagi. Nah, kalau gitu peran spesifik sekolah Anda gimana dong dalam proses ini? Bukan cuma jadi objek penilaian aja kan jadinya? Tepat sekali. Justru panduan ini memposisikan sekolah Anda itu sebagai mitra setara. Ada beberapa peran utama. Pertama, yaitu tadi, sebagai mitra negara. Kan Anda yang menyediakan layanan pendidikan. Iya, betul. Data kinerja itu ya milik Anda. Proses ini tujuannya ya bantu Anda sendiri buat terus berkembang. Nah, penting juga nih dicatat, biaya visitasi asesor itu ditanggung pemerintah. Jadi nggak membebani sekolah. Oh, bagus itu. Biar fokus ke substansi ya. Oke, selain sebagai mitra? Kedua, perannya adalah memberikan informasi yang jujur. Ini krusial banget. Kalau datanya nggak apa adanya, ya proses refleksi sama perbaikannya bisa salah arah nanti kan? Iya, masuk akal. Jadi manfaatkan ini sebagai kesempatan buat benar-benar memotret kondisi real sekolah. Lewat diskusi yang terbuka sama asesor itu. Oke. Jujur itu kunci ya. Ada lagi? Ketiga, Anda juga diharapkan memberikan umpan balik soal proses akreditasinya sendiri. Masukan dari Anda ini penting buat BNPDM, itu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, buat ningkatin cara kerja mereka juga. Jadi ada hubungan timbal balik gitu, untuk perbaikan sistem secara keseluruhan. Wah, lengkap ya. Jadi ada peran aktif dan dua arah. Sip. Sekarang kita geser ke instrumen penilaiannya nih. Panduan ini kan menyebut ada prinsip-prinsip dasarnya. Apa aja tuh? Biar kita paham logikanya. Oke.
Ada 3 prinsip utama yang jadi landasannya. Pertama, instrumen ini dirancang supaya bermakna. Bermakna? Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, fokusnya itu ke 4 komponen inti yang emang esensial buat sekolah berkualitas, yaitu kinerja pendidik, kepemimpinan kepala sekolah, terus iklim lingkungan belajarnya gimana, dan tentunya hasil belajar siswa. Oh, jadi yang diukur beneran yang penting buat siswa ya? Persis, hal yang punya dampak langsung ke kualitas yang diterima siswa Anda. Ini juga selaras kok sama standar nasional pendidikan kita. Oke. Prinsip kedua? Kedua, prinsip inklusif. Jadi kerangka penilaiannya itu dibuat sama untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Mau SD, SMP, SMA, SMK, bahkan pendidikan kesetaraan. Pakai kerangka yang sama. Tujuannya apa tuh dibuat sama gitu? Biar nggak ada yang merasa, wah, ini nggak relevan buat saya gitu. Semua merasa terwakili. Tapi tentu saja, dalam prakteknya nanti tetap ada penyesuaian sesuai konteks masing-masing jenis atau jenis pendidikan. Oke. Inklusif. Yang ketiga? Ini kayaknya sering ditanyain nih. Nah, iya. Ketiga, prinsip konstekstual. Ini artinya penilaian itu menghargai keragaman. Kan tiap sekolah unik ya, punya konteks sosiokultural beda, kebutuhan muridnya beda, sumber dayanya juga beda-beda. Betul banget. Jadi asesor nanti nggak akan kaku menilai berdasarkan satu cetakan aja, atau cuma lihat checklist dokumen yang preskriptif gitu. Enggak, mereka akan melihat berbagai macam bukti. Bisa dokumen, bisa hasil wawancara, observasi langsung di lapangan. Untuk apa tuh lihat macam-macam bukti? Ya untuk memahami kualitas layanan yang sesungguhnya diberikan. Dan sekolah Anda punya ruang buat menjelaskan, ini loh cara kami mencapainya sesuai kondisi kami. Gitu. Wah, itu penting banget soal kontekstual. Artinya gak ada lagi satu ukuran pas untuk semua yang kaku ya. Ini kedengarannya lebih adil sih. Iya, harapannya begitu. Memberi ruang bagi keunikan sekolah. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, akreditasi versi baru ini kayaknya bergeser banget ya. Dari yang mungkin dulu kesannya administratif, sekarang jadi lebih ke mekanisme kemitraan buat refleksi dan peningkatan mutu bareng-bareng. Betul, fokusnya jelas ke dampak nyata buat siswa, sambil tetap menghargai keunikan atau konteks setiap sekolah Anda. Tujuannya biar prosesnya terasa relevan ya, dan benar-benar bermanfaat buat perbaikan di lapangan. Persis, itu tujuannya. Nah, ini ada satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Panduan ini kan sangat menekankan soal kemitraan dan refleksi jujur ya dalam konteks akreditasi. Sekarang, coba bayangkan gimana kalau mindset ini melihat evaluasi sebagai kesempatan belajar bersama, bukan sekedar momen dinilai, Anda terapkan secara konsisten di kegiatan sehari-hari di sekolah, bahkan pas lagi nggak ada jadwal akreditasi formal. Kira-kira gimana dampaknya ya pada budaya peningkatan mutu internal di sekolah Anda? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin? Terima kasih sudah menonton channel ini.